Hai friends, jumpa lagi dengan gua Cenos dan Kul duduk dong. Dan gua Gali, halo. Oke, kita berdua mau ngebahas apa nih Gal? Tenda untuk kemah. Tenda untuk kemah Camping. dengan kapasitas 3 orang ya Gal ya? Iya. Nah, kali ini kita punya 2 tenda dari satu brand yang bernama Natur Hike. 2 tenda dari satu brand yang bernama Natur Hike dengan yang pertama ini seri Cloud Up 3. Dan yang ini juga Cloud Up 3. Loh, kok sama sih Gal? Nanti kita lihat bedanya apa. Oke, kenapa kita pilih tenda dengan kapasitas 3 orang? Mengingat selama ini kita lebih sering bepergian dengan tim yang kecil dengan jumlah 3 atau 4 orang lah. Oleh karena itu kita memilih tenda yang ini nih Gal, dengan kapasitas yang berapa orang tadi Gal? 3 orang ya Gal? Ya. 3 orang. Dasar kami untuk melakukan pemilihan tenda yang lain selain kapasitas adalah bobotnya juga nih Gal. Nanti kita akan beda nih. Oke. Kita akan Kita lihat ya. bedanya ya. Secara produksi, Natur Hike lebih dulu membuat versi yang hijau ini nih friends. Oke. Kemudian ini versi upgrade-nya nih friends. Tapi secara nama sama ya. Cloud Up 3. Penamaannya sama friend. Nanti kita akan lihat lebih detail bedanya apa. Setelah tadi kita bahas mengenai kapasitasnya yang 3 orang, pertimbangan lainnya adalah ini tenda mudah untuk di setup ya Gal ya. Oke, ya. Tadi kita udah setup ya. Betul. Gali setup yang hijau dan gue setup yang warnanya abu-abu nih. Ya. Tenda ini cukup mudah di set untuk 1 orang. Ya, ini kenapa bisa mudah di setup ya? Jadi gini friends, si konstruksi frame dari Natur Hike Cloud Up 3 itu hanya terdiri dari 1 rangkaian yang kemudian kalian tinggal susun aja nih friends. Jadi bukan terdiri dari 2 bilah frame yang saling melingkar, cuman hanya 1 konstruksi. Jadi memudahkan kita untuk men-setup tenda ini, bahkan 1 orang pun cukup mudah didirikan friend. Kemudian selain kemudahan saat setup, kualitas dari brand Natur Hike nggak perlu kalian ragukan lagi nih friend. Iya. Kualitas ceilingnya bagus, kualitas frame-nya tadi kita lihat secara spesifikasi menggunakan bahan alloy 7001. Itu ringan ya dan anti karat ya? Betul, ringan, anti karat, dan kokoh sekali friend. Oke. Untuk bahan ininya, apa namanya? Outernya? Bahan outernya, nah dari 2 tenda yang serupa ini friend, Cloud Up 3 yang ini memiliki bahan outer dari bahan nilon 20D teman-teman. Kemudian yang ada di sisi di belakangnya Gali ini yang warna hijau, outernya menggunakan bahan polyester ripstop 210T. Lalu ini perbedaan keunggulannya apa ya antara masing-masing tenda? Kita bahas keunggulannya dulu dari bahan 20D nylon. Bahan 20D nylon, kalau kita raba nih friends, ini lebih tipis dengan ketimbang si ripstop 210T. Oke. Oleh karena itu, nilon 20D memiliki bobot lebih ringan ketimbang ripstop 210T. Namun, 210T memiliki harga yang lebih murah friends ketimbang nilon 20D. Ya terus nih gimana pengalaman lu pakai tenda ini? Oke, pengalaman gue menggunakan 2 tenda ini, yang pertama yang gue suka banget adalah dari bobotnya friends. 2 tenda ini bobotnya cuman selisih 200 gram aja friend. Lebih berat? Lebih berat yang polyester sih friend ketimbang yang yang berbahan 20D nylon ini friend. Cuman selisihnya hanya 200 gram. Ya. Cuman masih relatif enteng tuh Gal. Oke. Nah, kemudian yang kedua yang gue suka lagi nih dari pengalaman gue selama pakai tenda ini adalah ini tenda dimensinya nggak terlalu lebar nih Gal. Nggak terlalu makan tempat nih Gal. Ya. Jadi ketika kita camping di kondisi campground yang lagi rame nih Gal. Jadi ini tenda bisa kita setup dengan benar tanpa harus memakan ruang yang terlalu banyak ya kan. Terus kemudian 2 tenda ini secara tampilan luar serupa nih friend. Dan satu lagi nih Gal yang gue suka ini nih Gal. Ini apa namanya? Ini nih bagian teras luar ini. Istilahnya namanya vestibul. Vestibula teman-teman ya kan. Fungsinya untuk shield ya apa? Untuk apa si vestibul ini Gal bisa berfungsi juga buat menyimpan barang-barang ketika kalian melindungi ya. Ya, ini kan bisa ditutup nih. Ya. Bisa ditutup. Ada ruang sedikit di sini Ya, ya. ruangan si vestibul ini bisa kalian pakai untuk menyimpan barang-barang, sepatu atau tas kalian sehingga bagian dalamnya jadi lebih lega Gal. Oke. Terus di kondisi darurat,
vestibul ini juga mungkin bisa kalian gunakan untuk memasak. Oh, tempat masak maksudnya? Ya, Ya, ruang masak ya? Oke. Apa? Ruang untuk memasak. Iya, iya. Jadi Paham. ketika ditutup, terus kalian kasih bukaan sedikit, terus misalkan kondisi hujan, jadi kalian bisa masak dengan lebih nyaman, friends. Oke, oke. Kalau misalkan kalian punya budget lebih, friends, gue sih saranin beli yang versi 22 ini, friends. Iya. Dengan harga yang selisih 300 sampai 400 ribu, kalian bisa dapat versi upgrade dari seri Cloud Up 3 yang bahan 210T ripstop. Oke nih Mas, selain bahan, kira-kira fitur apa lagi nih yang beda? Oke, friends, kita bahas lebih detail ya, friends. Apa bedanya si versi 20D dengan si 210T ini? Oke. Secara kasat mata nih ya, friends, yang berbeda secara fisik, versi 20D Nylon Iya. di bagian depannya nih, friends, ada ventilasinya nih, ventilasinya. Jadi dia bisa memberikan sirkulasi udara lebih baik ya? Betul, friends. Betul nih yang dibilang Gali. Dengan adanya ventilasi, sirkulasi udara di dalam tenda lebih baik sehingga mengurangi kondensasi. Oke. Kemudian selain di depan nih Gal, feature ventilasinya ada juga nanti di belakang tenda ya, friends. Nanti kita kasih lihat ya, friends. Oke. Terus kemudian Pengkait jadi nih. gini teman-teman nih, kalau teman-teman mau lihat lagi bedanya apa nih Gal? Ya. Jadi ini nih, ini beda nih Gal. Oh, Oke. pengkaitnya ya? Ya, pengaitnya beda nih. Oke, oke. Pengaitnya beda nih, friends. Si Cloud Up 3 yang 20D punya model pengait kayak gini nih, friends. Wih, ini keren banget nih, friend. Jadi konektor antara inner dengan frame itu pakai dua hook yang arahnya berlawanan gini, friend. Oke. Ini berbeda dengan versinya si yang ripstop, friend. Wah, Dan ini pemasangan udah cukup mudah ya diputar. mudah dan lebih kokoh nih harusnya nih, friends. Oke. Ini beda yang nomor Itu 2 tadi. upgrade-nya ya? Ya, ini upgrade di sini. Lalu ada Kemudian ada beda lagi. Ini, friends. apa itu? Jadi penjepitnya nih, friends. Ini penjepitnya rada unik nih, friends. Ya. Kalau di versinya si 210T tadi itu cuman kayak bahan plastik kemudian dicantolin gini, friends. Kalau ini nih ada buckle yang bisa diserut. Kemudian Oh, oke. nah, lebih Mengencangkan. kokoh. Si buckle yang dipakai buat menggulung tutup atau pintu tenda ada di pintu luar, dan kemudian pintu dalamnya juga sama nih, friend. Teknologinya sama nih, friend. Wih, Oke. terkesan lebih fancy, lebih mewah, lebih canggih ya, Gal? Lebih secure ya, lebih Betul. tight. Satu lagi teman-teman, Iya. si Cloud Up 3 yang versi 20D nylon ini, di bagian kiri kanannya ini, di bagian kiri kanannya nih, friend. Oke. Ini ditarik oleh konektor yang Melintang ya? iya, konektor yang dari inner ke outer itu ada konektor yang membuat si innernya itu jadi lebih stretch dan Stretch, memberikan oke. kesan ruangannya lebih lega gini, friend. Jadi Oke. buat teman-teman yang punya badan mirip-mirip kayak saya, ini tenda sih sebenarnya bisa di kalian tempati 4 orang juga masih nyaman nih, friend. Dengan kepala nanti di sebelah sini nih, friend, sebelah pintu. Oh, oke, oke. Kaki ke arah sana. Oh, ini konektornya ya? Nah, bener Gal, ini tadi konektor yang tadi gue bilang di dalam tuh, Gal. Ini yang membuat si innernya ketarik Stretch ya? ketarik lebih lega gitu nih, Gal. Jadi lebih ngetat ya? Yo, dan ini Oke, oke. gue copot dulu ya ininya ya. Oke. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih. Heeh. Si Oh, ini beda teknologinya ya? bakalnya ini sebenarnya di versi 210T juga ada konektor yang menarik innernya lebih lega gini. Oke. Cuman konektornya berbeda dengan yang versi nylon nih, friend. Wah, ini bakalnya kecil-kecil, keren banget nih, friend. Efisien ya? Yo, terus ditarik. Oke. Untuk Nah, nanti mengencangkan ini, ya? ya. Ngetat kan? Terus kemudian si bagian dalamnya lebih tertarik Oke. lebih lebar. Oke. Jadi memberikan ruang lebih baik ya? Betul. Jadi memberi kesan ruangan dalamnya lebih lega, friend. Kemudian, friend, yang tadi gue udah bilang di depan bahwa
ventilasinya si ini Gal, si versi 20D Nile ini ada dua kan, Oke. depan dan Dan belakang. di belakang. Oke. Nah yang belakang nih Gal, kita lihat ya Gal. Oh, Ini friend. ini tampilan belakangnya ya. Ya, Oh, ini tendanya jadi melengkung lebih rendah belakangnya. betul. Bagian belakangnya lebih rendah nih. Oke. Secara desain sama sih 20D dengan si 210T. Bagian belakangnya lebih rendah gitu friends. Jadi membuat konstruksi tenda ini lebih aman dari angin karena konstruksinya nggak terlalu tinggi. Jadi dia nggak menahan angin. Nggak. Betul, Beda betul. dengan tenda dum konvensional yang cuman Oke. bentuknya kayak kubah. Oke. Itu lebih menahan angin friends. Ini seperti aerodinamis atau Lebih streamline? aerodinamik, Iya. bener Iya. aerodinamik atau streamline friend Iya. istilahnya. Oke. Oke. Oh, ini ada pangkait apa? Ah ini dia nih. Ada- Kita belum jelasin nih friend. Di dalamnya ada semacam batang ya? Betul. Jadi ini ketika kondisinya terlalu berangin atau cuacanya anginnya cukup dingin dan teman-teman merasa nggak butuh lagi nih buat membuka menggunakan si apa namanya nih Gal? Penopang ya? Si Ada penopang. ventilasinya kalian bisa tutup nih friend. Ya kan? Ini bagian penyangganya kita taruh ke belakang, kemudian ini kalian rekatin aja nih velcro-nya. Nah, Oke. ini berubah Jadi rapat ya? jadi rapat dan harusnya nggak Aman ya dari ya Angin. angin nggak Ya. terlalu masuk ke dalam dan kondisi suhu di dalam menjadi lebih hangat. Oke. Dan bagian depannya juga sama friends, bagian depannya juga kalian bisa tutup juga tuh friends. Jadi gini friends, Ya. satu lagi alasan kenapa kita memilih si Cloud Up 3 dari Cloud Up 3 dari Natur Hike, kita merasa bahwa ini tenda sangat cocok digunakan di gunung-gunung di Indonesia nih, di gunung-gunung di iklim tropis. Iklim tropis ya? Sebab secara spesifikasi tenda ini memang masuk kategori tenda 3 musim atau 3 season friend. Oke. Kenapa? Apa bedanya sih tenda 3 musim dengan 4 musim? Nah, salah satu ciri utama dari tenda 3 season atau 3 musim adalah bagian dalamnya. Heeh. Bagian dalam ini teman-teman didominasi oleh mesh atau jaring nih friend. Oh, begitu ya bedanya. Ya, jadi si fungsi dari mesh ini adalah mengurangi potensi untuk kondensasi Gal. Oke. Ya kan, jadi lebih breathable. Oh, kalau misalnya ada kondensasi, resikonya apa ya? Oke friends, jadi ketika kondensasi di dalam tenda terlalu tinggi, Tinggi ya? terlalu tinggi, maka suhu di dalam akan menjadi lebih lembab frame. Kemudian gear-gear kalian juga ada potensi untuk menjadi lembab atau basah karena ada Oke. tetesan air dari air yang mengembun di permukaan atas tendanya nih Gal. Jadi kan kondensasi kan proses pengembunan kan. Betul. Uap airnya berubah jadi titik air, terus kalau terlalu banyak kondensasinya, maka tetes-tetes air ini bisa membasahi gear-gear kalian nih friends. Oke. Terutama sleeping bag, dan itu boleh jadi meningkatkan risiko terjadinya hipotermia. Maka teknologi mesh ini digunakan. Betul. Oke friends, ketika kalian membeli Natur Hike seri Cloud Up 3 baik yang ripstop atau 20D, kalian juga akan mendapatkan footprint nih friends di merek-merek lain. Itu bonusnya ya? Ya, biasanya footprint dijual terpisah, tapi kalian bisa mendapatkan footprint dalam paketan penjualannya friends. Terus kemudian pasaknya pun juga dapat, jumlah pasaknya ada 13 Gal. Jadi aman banget Gal. Oke. Aman banget. Jika teman-teman ada yang bertanya, apakah tenda ini muat untuk 4 orang? Jawabannya yang tadi udah gue bilang friend, untuk Ya. badan-badan kayak gue ya Gal. Iya, ukuran kecil. Mungkin misalkan ada Gali satu orang nih yang badannya lebih gede, terus ada 3 orang lagi kayak gue badannya masih cukup nih harusnya nih di dalam sini nih. Iya. Terus 4 orang aja cukup, apalagi buat berdua nih friends. Iya. Jadi boleh dibilang untuk Keluarga kecil cukup. keluarga kecil cukup lah yang badannya nggak terlalu besar. Jadi 2 anak, 1 istri. Kalau satu istrinya. Iya. Kan ini biasanya paling sering tanya adalah harga nih. Kira-kira harganya berapa nih? Harganya berapa ya teman-teman ya? Oke, harganya nanti range harganya akan kita tulis di deskripsi ya friend, di bawah. Oke Nas, nih dari tadi kita ngomongin keunggulannya terus ya. Mm-mm. Kira-kira kekurangannya apa ya dari tenda ini? Oke friends, kekurangannya udah pasti ada ya friends. Sejauh ini kita udah menemukan 2 kekurangan friends. Yang pertama, karena ini adalah tenda 3 musim ya Gal. Jadi kalian nggak mungkin bawa tenda ini ke Gunung Es. Kita nggak merekomendasikan. Bahaya Gal. itu ya. Terus yang kedua ya friends ya, dari pengalaman kita nih, mengingat tadi kalian udah lihat ya bagian dalamnya mayoritas dari bahan mesh. Iya. Biasanya dingin banget tuh friends. Biasanya dingin banget tuh. Kalau Gal. di kondisi
di pegunungan Gunung tinggi dingin. Hmm. Cuman kalian bisa ngakalin dengan pakai sleeping system yang oke, friends. Oke. Sleeping bag, terus kemudian matras yang bagus, Oke. ya kan. Tapi si banyaknya mes tadi juga jadi satu keunggulan juga nih, Gal. Oke. Ketika kalian bawa di pantai, Hmm. ya kan, jadi nggak terlalu gerah nih tendanya. Oh iya iya. Terus apalagi ya, friend, kira-kira ya ke minusnya, kekurangannya apalagi ya, friends? Mungkin teman-teman ada yang pakai Cloud Up 3 juga bisa kasih komentar atau info ke teman-teman yang lain apalagi sih kekurangan dari Cloud Up 3 ini. Iya iya. Oke, friends, kita udah bahas kekurangan dan kelebihannya ya, Gal ya. Ya. Kita rasa udah cukup ya video mengenai Oke. mengenai tenda Cloud Up 3 ini. Untuk teman-teman yang berminat, link pembeliannya kita sertakan di bawah ya, friends. Ya. Oke, friends, kalau kalian masih punya banyak pertanyaan mengenai tenda, kita juga punya video lain mengenai pemilihan tenda dan pemilihan lokasi camping. Terus dukung channel kita dengan like, komen, dan subscribe. See you!